masak mihun goreng supaya tidak leket-leket di wajan ya. Biasanya itu kalau masak bihun goreng kalau tidak kebetulan tuh kan bisa leket-leket di wajan. Nah ini caranya ini seperti begini. Mungkin bisa bermanfaat ya. Pertama-tama kita itu harus siram bihunnya itu pakai air dan diamkan sekitar 2-3 menit. Bihunnya ini juga penting. Bahan bihunnya ini kadang-kadang ada yang memang lebih banyak campurannya beras mungkin ya. Jadi lebih gampang leket-leket di atas wajan. Nah ini setelah dibalik-balik sekitar 2-3 menit. Nanti kita angkat ya. Kita sekarang mulai siapkan bahannya. Bahannya itu hanya bawang saja. Dan kalau teman-teman mau ada pakai sayur-sayur yang lain itu asal sayur itu dengan bihun itu sepertiga bagian saja. Jadi jangan terlalu banyak sekali sayurnya. Bihunnya umpama 1 piring ya, sayurnya tuh sepertiga piring saja. Ini daun bawangnya tuh yang keras itu kita buang. Lalu kita potong-potong. Potong-potong kecil-kecil. Bisa juga pakai kucai. Kucai itu juga enak. Dan tauge. Ini kita sisihkan dulu. Sekarang kubisnya nggak usah pakai banyak-banyak. Kubis ini paling enak sebenarnya kalau untuk dimasak itu ya. Itu beli kubis, bawa pulang itu disimpan dulu 3-5 hari. Jadi kubisnya itu agak lembek gitu ya. Kalau gini kan masih kaku gitu loh kubisnya. Ini kan baru beli kemarin jadi kaku. Dan nggak usah pakai banyak-banyak, sedikit saja. Saya rasa 2 lembar saja udah cukup. Ini ada 3 lembar, kita pakai aja 2 lembarnya nanti ya. Lalu kita cuci. Setelah cuci bersih, dirajang kecil-kecil. Kalau terlalu gede-gede, rasa kubisnya itu terlalu terasa sekali. Kita rajang aja kecil-kecil. Setelah dirajang lagi lebih kecil. Jadi tidak terasa sekali kubisnya. Kalau teman-teman mau pakai seperti tambah sedikit sayur hijau, itu tidak boleh terlalu banyak. Karena nggak enak nanti. Seperti kayak lebih berair gitu. Yang paling cocok tuh ya kubis, tauge, gitu. Nah ini setelah dipotong kecil-kecil, itu pun tetap kita rajang lagi supaya dia tidak terasa sekali kubisnya itu, gitu. Nah ini kita sisihkan. Kita sisihkan dulu. Dan siapkan 2 telur. Telur itu nanti kita kocok ya. Sisihkan. Dan karena masak bihun gini ini supaya tidak ketetelan nanti kalau lagi goreng bihun, maka bihun ini nanti kita harus siapkan dulu bahan bumbunya. Ini bihunnya kita angkat. Tadi yang sudah direndam sekitar 2-3 menit kita angkat dan kita siapkan bumbu-bumbunya dulu. Bumbunya itu boleh pakai kaldu jamur dan merica. Saya nggak pakai garam karena kalau terlalu asin nanti kurang enak ya. Nanti kalau mau suka ya tambah paling kecap asin gitu. Sambal kecap asin gitu. Nah ini kecap manis dan masukkan juga kecap asin. Juga minyak wijen. Dan kalau punya hoisin sauce, bisa dipakai hoisin sauce itu juga ada yang vegetarian juga ya ada. Setelah dicampur-campur kita sisihkan dulu. Sekarang mulai panaskan wajan. Wajannya ini harus agak panas gitu, masukkan minyak. Setelah minyak masuk, kalau mau pakai udang potong kecil-kecil atau ayam potong kecil-kecil,
sekarang ini masukkan dulu sebelum telur. Nah, setelah ayam udang masuk sudah 70% matang, baru kita masukkan telur. Nah, ini kita kan cuma pakai telur ya. Setelah telur dimasukkan, baru kita tambahkan itu bawang. Masukkan bawangnya. Lalu tumis-tumis lagi. Tumis-tumis lagi bawangnya. Nah, pecah-pecahkan itu telurnya supaya nanti tidak gembel-gembel jadi satu bagian. Jadi bisa merata ya di semua bihunnya gitu. Setelah dipecah-pecahkan, masukkan kubis. Karena kubis ini kan tadi kaku. Kalau kita tidak tumis-tumis sebentar, dia itu terlalu terasa sekali rasa kubisnya. Jadi kurang enak. Jadi kita tumis-tumis dulu supaya dia agak layu, agak tidak terasa sekali kubisnya gitu. Nah, ini kita tumis-tumis lagi kira-kira 1 menit. Tunggu 1 menit supaya dia agak hilang rasa kubis mentahnya gitu. Setelah itu baru kita masukkan dia punya bumbu. Bumbu itu dimasukkan supaya kecap-kecapnya itu kalau kena panas itu kan mengeluarkan bau wangi. Makanya masuk dulu dia punya kecap-kecap tadi itu, bumbu yang sudah dicampur. Masukkan dan kira-kira ada berapa detik kan, itu supaya bisa agak wangi gitu, baru kita masukkan mihunnya di atas. Nah, kalau seperti begini, itu tidak akan jadi leket-leket. Kalau bihunnya tadi itu direbus, nah itu bihunnya itu sudah terlalu kering, jadi leket-leket gitu, di wajan susah masaknya. Nah, kalau begini ini nggak leket-leket lagi. Nah, ini boleh ditambahkan kalau suka manis ya tambahkan sedikit gula, tapi kalau enggak ya begini aja cukup. Ini tadi kita enggak pakai garam. Kalau mau tambah garam dikit ya boleh. Tapi sebenarnya gini aja nanti pakai sambal kecap asin itu sudah cukup gitu. Nah, ini jangan terlalu diaduk-aduk ya, paling diangkat gitu. Jangan terlalu diaduk-aduk karena ada semacam mihun tuh langsung pecah-pecah. Makanya harus dilihat dulu mihun itu yang paling pas untuk dibeli. Itu harus dicoba. Kalau yang sudah cocok ya lain kali pakai aja yang merek itu. Kalau ganti-ganti terus kadang-kadang kita bisa gagal masak mihun goreng ini. Nah, ini tumis-tumis ini sebenarnya sudah matang begini. Tapi kalau tumis sebentar lagi supaya itu airnya itu sat ya. Jadi mihunnya itu lebih enak. Kalau di restoran biasanya itu minyaknya kelihatan karena banyak minyaknya. Tapi kalau kita kan tidak suka, jadi kita cuma pakai minyak sedikit. Makanya wajannya itu kering, tidak terasa ada minyaknya. Nah, ini sudah jadi ya mihunnya. Kita tambahkan bawang goreng dan acar. Acar ini kita sudah buat sebelumnya. Saya juga ada konten buat acar ini. Nah, acar ini enak itu kalau dimakan pakai mihun. Dan untuk rasa asinnya nanti itu, kita buatkan ini, sambal kecap asin ini. Cabai, tambah bawang, tambah kecap asin. Kalau bisa di blender sih lebih baik, tapi kalau tidak bisa di blender, ya udah seperti begini saja. Ini sudah cukup. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Semoga bermanfaat. Thank you.